Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki Al-Kabiratu As-Sadisatu, dosa besar yang ke-6, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam bab ini. Dalil yang pertama dari Al-Quranul Karim, qala Allah azza wa jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabb-mu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Surat Al-Isra ayat 23. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini dua ketetapan. Dan Allah ingatkan bahwa yang menetapkannya adalah Rabb-mu. Di sini mengandung peringatan bahwa kita tidak punya pilihan lain apabila Allah telah menetapkan kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena yang menetapkannya adalah Rabb kita, yaitu yang menciptakan kita, yang menguasai kita dan mengatur kita. Yang memberikan rezeki, mencurahkan segala kenikmatan, yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat, yang menghidupkan dan mematikan, yang maha mampu membalas semua perbuatan kita, dan kita selalu butuh kepadanya. Maka, kalau dia sudah menetapkan, kita sebagai hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Oleh karena itu, di ayat yang lain Allah mengabarkan kepada kita sifat orang-orang yang beriman. Apabila mereka diperintahkan untuk mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasul, agar Rasul menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, wa ma kana limu'minin wala limu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, tidak pula bagi wanita yang beriman. Apabila Allah telah menetapkan keputusan dalam urusan mereka, lalu akan ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka tersebut. Jadi ini faidahnya jemaah sekalian di ayat yang kita bahas. Mengapa Allah ingatkan ini adalah ketetapan Rabbmu? Karena untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh karena ketetapan ini datang dari Rabb kita. Apa ketetapan Allah di sini? Ada dua. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu. Kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Susunan ayat ini jemaah sekalian sama persis dengan la ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah mengatakan alla ta'budu. Kamu jangan beribadah. Itu sama dengan la ilaha. Di dalamnya terkandung an-nafyu, penafikan. Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa iyyahu, kecuali kepadanya. Sama persis dengan illallah. Di dalamnya ada al-itsbat, penetapan. Yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Maka ayat ini, ketetapan yang pertama padanya adalah kewajiban mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Inilah ketetapan Allah yang kedua di dalam ayat ini, yaitu kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa betapa agungnya hak orang tua. Kenapa? Karena disebutkan bersamaan dengan hak Allah. Hak Allah adalah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Inilah hak yang paling agung. Kemudian disusul dengan hak kedua orang tua. Menunjukkan bahwa hak kedua orang tua itu sangat besar sekali. Hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini tidak berlaku mutlak. Ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama, hak Rasulullah SAW tentu lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Pengecualian yang kedua, apabila anak wanita sudah menikah, maka hak suaminya menjadi lebih besar daripada hak orang tuanya. Tapi bukan berarti hak orang tuanya menjadi hilang. Jangan salah kaprah. Walaupun anak wanita itu sudah menikah, dia masih punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Meskipun hak suaminya lebih besar daripada hak orang tuanya. Tapi bukan berarti orang tuanya sudah tidak punya hak sama sekali, tidak. Dia harus berbakti sesuai dengan kemampuannya. Dia tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau dia punya harta misalkan, dia berikan sebagai sedekah atau sebagai hadiah kepada orang tuanya. Bahkan suaminya enggak berhak melarang. Suaminya tidak berhak melarang kalau hartanya sendiri untuk dia berikan kepada orang tuanya. Dan seandainya suami melarang, enggak harus ditaati. Karena berarti suaminya melarang untuk melakukan kewajiban. Tidak harus ditaati jika ada suami yang melarang seorang istri untuk berbuat baik kepada orang tuanya sendiri. Dan itu menunjukkan dia bukan suami yang baik. Kalau dia suami yang baik, seharusnya dia membimbing istrinya untuk terus berbakti kepada orang tuanya. Iya. Jadi, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang tua, karena disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berbakti kepada orang tua, pahalanya sangat besar,
Dan begitu pula kebalikannya. Berbuat buruk kepada orang tua, dosanya sangat besar. Karena hak orang tua sangat besar disebutkan setelah hak Allah. Maka melanggar hak orang tua, dosanya sangat besar. Bahkan dalam lanjutan ayat, Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada kita. Bagaimana seharusnya adab seorang anak kepada orang tua. Dan lebih khusus lagi, tatkala orang tuanya sudah mencapai umur tua. Adabnya harus lebih diperhatikan. Kata Allah, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mencapai umur tua bersamamu, salah satu dari ibu bapakmu atau kedua-duanya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus untuk memperlakukan orang tua kita dengan baik tatkala sudah berumur tua. Kenapa? Karena semakin tua orang tua kita, maka memerlukan perhatian yang lebih besar. Dan juga Allah memberi isyarat, semakin tua orang tua kita akan semakin merepotkan kita. Tapi Allah ingin mengingatkan di sini, kita nggak boleh merasa kerepotan. Tapi hendaklah kita pandang itu sebagai pintu surga yang semakin besar terbuka lebar di hadapan kita. Jangan kita anggap ini sesuatu yang memberatkan kita. Kemudian juga Allah memberi isyarat di sini, mencapai umur tua bersamamu. Artinya, kita harus selalu tinggal bersama orang tua kita, menjaga mereka sampai tua. Jangan kita kirim mereka ke panti jompo. Itu perbuatan anak-anak yang durhaka. Mengirim orang tua mereka ke panti jompo. Harusnya mereka terus merawat orang tua mereka sampai tua, sampai wafat. Maka Allah berpesan khusus apa yang harus kita lakukan kalau orang tua kita sudah mencapai umur tua. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada keduanya uff. Uff itu artinya kalimat hardikan tapi yang paling halus. Yang paling halus, yang mungkin orang dengarnya nggak tersinggung karena saking halusnya, tapi tetap nggak boleh kalau sama orang tua. Sama orang tua tidak dibolehkan. Di sini kata Allah, kalau sudah berumur tua, apakah itu bermakna kalau masih muda boleh kita bilang uff? Tentu tidak. Tapi kalau sudah tua, lebih terlarang lagi. Ini makna ayat. Kalau sudah tua, lebih besar dosa kita kalau kita kasar kepada orang tua kita. Atau menghardik orang tua kita walau dengan ucapan yang paling halus. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-24, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan sombong. Orang sombong itu diibaratkan seperti orang yang mau terbang dengan dua sayap. Padahal dia nggak punya sayap. Itulah perumpamaan orang sombong. Dia mau meninggikan diri, padahal kita ini makhluk yang rendah. Nggak pantas meninggikan diri. Jadi Allah ibaratkan orang yang sombong itu seperti orang yang mau terbang dengan dua sayap, padahal dia nggak punya sayap. Jadi jangan sombong, jangan merasa dirimu lebih tinggi daripada orang tuamu. Walaupun kamu sekarang pangkatnya sudah lebih tinggi, tubuhnya sudah lebih kuat, hartanya sudah lebih melimpah daripada orang tuamu, jangan kamu merasa posisimu lebih tinggi daripada orang tuamu. Itu maksudnya jangan sombong. Namun Allah ingatkan di sini minar rahmah, karena kasih sayang. Maksudnya bukan karena sebab kita menginginkan harta orang tua kita, lalu kita berbuat baik kepada orang tua kita.
supaya kita dapat warisan atau dapat hadiah, tidak. Tapi karena menyayangi mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Dalil yang berikutnya, surat Al-Ankabut ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat ini terkandung perintah yang ditekankan. Itu makna wasiat. Wasiat itu adalah perintah yang ditekankan, bukan sekedar perintah, tapi perintah yang ditekankan. Kata Allah, kami telah memberi wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan kepada kita besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah mengabarkan kepada kita ini bukan sekedar perintah, tapi perintah yang ditekankan. Bahkan disebutkan dalam banyak ayat. Ayat yang serupa surat Luqman ayat ke-14 dan 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang telah hamil dirinya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Semakin tua umur kehamilan, semakin lemah seorang ibu. Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadamu dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Namun jemaah sekalian, di ayat ini ada peringatan penting. Di ayat berikutnya, surat Luqman ayat ke-15, Allah mengingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Jadi orang tua tidak punya hak untuk menyuruh anak berbuat dosa, apalagi berbuat dosa syirik. Jangankan menyuruh, memaksa sekalipun. Kata Allah, jangan kamu taati. Tapi perhatikan lanjutan ayat. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dan tetaplah kamu pergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah, orang tua yang kafir sekalipun dan memaksa anaknya untuk kafir, ternyata masih punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Bagaimana lagi jika orang tua kita masih muslim, walaupun mungkin mereka banyak kesalahan dalam beribadah, banyak penyelisihan terhadap syariat, maka tentu hak mereka lebih besar daripada sekedar orang tua yang kafir. Jadi ini luar biasa. Orang tua yang kafir sekalipun masih punya hak untuk mendapatkan bakti seorang anak. Kemudian jemaah sekalian, ayat-ayat ini terkandung pelajaran bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Maka ayat-ayat ini semuanya datang dalam bentuk umum. Di ayat yang pertama surat An-Nisa surat Al-Isra ayat ke-23 tadi, wabil walidaini ihsanan. Kemudian Al-Ankabut ayat ke-8,
wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Ihsanan dan husnan. Ini adalah kalimat umum. Artinya, dianjurkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua dalam semua bentuk perbuatan baik. Kenapa? Karena Allah tidak memberi pengkhususan. Jadi kita sebetulnya nggak perlu nanya lagi, gimana caranya berbuat baik kepada orang tua. Ayat datang dalam bentuk umum. Maka semua bentuk perbuatan baik lakukan. Apakah dengan kata-kata yang baik, dengan akhlak yang mulia, ataukah dengan harta kita, atau dengan apa saja yang kita bisa. Kaidahnya, semua yang diperintahkan orang tua, atau semua yang bisa membuat orang tua kita tersenyum, bergembira, senang, maka lakukanlah. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, masih dalam batas kemampuan kita. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Yang juga berarti tidak memudaratkan kita. Kemudian yang kedua, tidak mengandung maksiat kepada Allah. Tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua tidak punya hak ditaati kalau meminta anak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti anak marah-marah membentak orang tuanya karena menyuruh dia berbuat dosa, tentu tidak. Jangankan dosa itu maksiat ataupun bid'ah. Dosanya kekufuran sekalipun, Allah masih mengatakan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah kedua orang tuamu yang memaksamu untuk kafir. Di kehidupan dunia ini, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jadi tetap kita menolak dengan cara yang baik, tapi harus tegas. Kalau ada orang tua menyuruh anak untuk berbuat dosa, dia harus menolaknya dengan tegas, tapi tetap santun. Iya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan sejumlah hadis, di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepada kalian dosa yang paling besar. Atau beliau bertanya, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Durhaka pada kedua orang tua disebutkan bersama dengan dosa terbesar, yaitu berbuat syirik. Menunjukkan betapa besarnya dosa durhaka pada kedua orang tua tersebut. Dan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid." Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Artinya, jika seorang anak membuat orang tuanya ridho, senang, gembira, sayang kepadanya, maka Allah pun meridhoinya dan menyayanginya. Sebaliknya, jika seorang anak membuat orang tuanya marah, maka Allah pun murka kepadanya. Tapi jemaah sekalian, ini tidak berlaku mutlak. Kalau orang tua menyuruh anak berbuat dosa,
dan anak itu tidak mau melakukannya, lalu orang tuanya marah, tentu sang anak tidak berdosa. Bahkan memang itu yang harus dia lakukan. Kalau dia menuruti orang tuanya, justru itu yang membuat Allah murka kepadanya. Kalau orang tuanya menyuruh dia untuk berbuat dosa. Jadi jangan salah kaprah ya. Takut jadi anak durhaka, lalu orang tuanya suruh membeli rokok, dia pun pergi belikan. Enggak boleh. Apalagi suruh beli khamar. Apalagi seorang anak wanita disuruh lepas jilbab sama orang tuanya, enggak boleh. Itu bukan sebuah kedurhakaan. Kalau dia tidak mau menuruti orang tuanya yang menyuruhnya untuk berbuat dosa. Justru sebaliknya, kalau dia taati orang tuanya untuk berbuat dosa, itulah kedurhakaan. Kenapa jemaah sekalian? Karena berarti dia menyebabkan dosa orang tuanya semakin besar. Kalau ada anak disuruh oleh orang tuanya membeli khamar misalkan, lalu dia turuti, maka dia adalah anak yang durhaka. Kenapa? Dia menyebabkan dosa orang tuanya semakin besar. Justru itulah anak yang durhaka. Jadi jangan salah kaprah ya. Hadis ini tidak berlaku umum. Hadis ini hanya berlaku dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. Selama tidak mengandung maksiat kepada Allah, wajib bagi kita untuk taat kepada orang tua kita. Contoh jemaah sekalian, kita mau beli rumah nih. Ada rumah A, rumah B. Kita pinginnya rumah B. Orang tua pingin rumah A. Wajib kita membeli rumah A. Walaupun Allah enggak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis mewajibkan kita membeli rumah A. Tapi kalau orang tua pingin itu menjadi wajib hukumnya. Jadi hal yang mubah, tapi orang tua kita menyuruh melakukannya, maka hukumnya menjadi wajib kita lakukan. Kalau kita membuat orang tua kita senang, dengan mengikuti keinginan orang tua kita, walaupun tidak sesuai keinginan kita, maka disitulah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayyi. Kalau kamu mau silahkan jaga pintu itu. Kalau kamu mau sia-siakan, ya silahkan. Salah kamu sendiri kalau begitu. Makna hadis ini jemaah sekalian, berbakti kepada orang tua merupakan sebab seorang anak itu dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Maka keberadaan orang tua di rumah kita adalah pintu surga. Jangan kita sia-siakan. Juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma terdapat sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Namun di sini Syekh Masyhur Hasan Salman, pentahqiq kitab Al-Kabair, menjelaskan makna hadis ini sahih, tapi lafaz ini dhaif. Yang sahih adalah dalam hadis Muawiyah, di situ disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Hendaklah kamu selalu berbakti kepada ibu, karena surga berada di bawah dua kakinya. Ini lafaz hadis yang sahih. Adapun lafaz hadis yang masyhur, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, maka secara lafaznya, sanadnya itu tidak sahih,
meskipun secara makna sahih. Kenapa hadisnya dhaif tapi maknanya sahih? Karena ada hadis sahih yang lainnya yang menguatkan maknanya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ikut berjihad. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Dia menjawab, "Ya." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi sahabat ini tidak diizinkan untuk ikut berjihad oleh Rasulullah SAW karena dia masih punya kedua orang tua, maka dia berbakti kepada kedua orang tuanya itu juga jihad. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memerintahkan orang yang mau pergi berjihad untuk minta izin dulu kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mengizinkan, boleh dia pergi berjihad. Kalau tidak, maka tidak. Tapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan makna hadis-hadis ini, ketika jihad masih berhukum fardu kifayah. Karena jihad itu bisa fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Dan hukum asalnya jihad itu fardu kifayah. Artinya kalau sebagian kaum muslimin sudah menunaikannya, maka tidak wajib bagi yang lainnya. Maka ketika itu, berbakti kepada orang tua lebih besar pahalanya daripada jihad. Kalau jihad masih bersifat fardu kifayah. Tapi kalau sudah fardu ain, maka wajib seseorang pergi berjihad dan orang tua tidak berhak melarangnya. Kapan menjadi fardu ain? Di antaranya, kalau musuh sudah datang menyerang ke negeri kita, ke daerah tempat kita tinggal. Maka itu hukumnya fardu ain bagi kaum muslimin yang tinggal di daerah itu untuk berjihad. Maka orang tua tidak berhak melarang anaknya untuk berjihad ketika itu. Maksudnya kalau orang tua larang, anak nggak boleh taat. Jadi ini dua hukum jihad. Kalau jihadnya masih fardu kifayah, maka berbakti kepada orang tua lebih besar pahalanya. Dan wajib izin orang tua. Sedangkan kalau jihad sudah menjadi fardu ain, maka jihad itu lebih besar daripada berbakti kepada orang tua. Tapi bukan berarti dia pergi begitu saja meninggalkan orang tuanya tentunya. Tetap dia minta izin. Namun jika orang tuanya tidak mengizinkan, dia tidak boleh menaati orang tuanya. Kalau jihadnya sudah fardu ain. Makanya jemaah sekalian, kalau ada anak melakukan aksi terorisme, mengatasnamakan jihad, pertama perbuatannya itu sudah salah. Yang kedua, dia juga tidak izin orang tuanya. Ini kesalahan dia yang kedua. Tiba-tiba orang tuanya mendengar anaknya sudah melakukan bom bunuh diri. Ini juga kesalahan yang lain. Bukan seperti itu berjihad, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dia membunuh orang-orang yang tidak sepatutnya dibunuh. Walaupun orang kafir, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha
la tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, salah satunya adalah perjanjian sebagai warga negara. Dia tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, dia tidak memberontak. Maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Belum lagi kalau dia mengebom wanita, anak-anak, orang tua. Yang di jihad beneran saja, kalau di situ ada anak-anak, ada wanita yang tidak menyerang, itu nggak boleh dibunuh. Apalagi bukan jihad beneran. Itu lebih besar lagi dosanya. Jangankan wanita dan anak-anak, di jihad beneran, laki-laki yang kuat dan dia nggak melawan, itu nggak boleh dibunuh. Dia ditawan paling tidak. Kalau dia nggak melawan, bukan dibunuh. Ini bahaya kalau berjihad hanya mengikuti emosi, tidak berdasarkan ilmu. Jadi ini salah satu fikih jihad. Kalau jihadnya masih bersifat fardu kifayah, wajib izin orang tua. Dan berbakti kepada orang tua ketika itu pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW, fafihima fajahid. Berjihadlah kamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis yang berikutnya, hadis yang masyhur diriwayatkan oleh sejumlah sahabat tentang orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Maka Nabi SAW mengatakan, ummak, ibumu. Beliau tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Beliau tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, ummak, ibumu. Beliau tanya yang keempat, baru Nabi SAW mengatakan, ayahmu. Nah, menunjukkan kepada kita, hak ibu untuk diperlakukan baik, lebih besar daripada ayah sebanyak berapa kali? 3 kali lipat. Para ulama menjelaskan, itu karena ibu punya 3 keutamaan yang tidak mungkin dimiliki oleh ayah. Yang pertama, hamil, mengandung anak itu. Yang kedua, melahirkannya. Yang ketiga, menyusuinya. Ini 3 hal yang para ayah tidak mungkin memilikinya. Tidak mungkin melakukan itu kepada seorang anak. Maka itulah sebabnya hak ibu lebih besar 3 kali lipat daripada ayah. Sekarang pertanyaan jemaah sekalian. Kalau ayah memerintahkan anak untuk melakukan A, sementara ibu menyuruh dia untuk melakukan B, mana yang harus dia pilih? Jawabannya salah. Dia harus lebih taat kepada ayah. Kalau ketaatan, ayah mesti diutamakan. Beda dengan berbuat baik. Beda kalau saya tanyakan, jika anak punya uang 100.000, siapa yang harus dia berikan lebih dulu? Ayah atau ibu? Ayah atau ibu? Ibu. Tapi kalau ketaatan, ayah harus lebih dia taati. Bisa dipahami? Kan orang yang bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang paling berhak saya perlakukan baik? Kalau saya punya sesuatu, saya berikan misalkan, itu perlakuan baik. Maka Nabi SAW menjawab, ibu 3 kali. Tapi kalau dari segi ketaatan, maka ketaatan harus kepada pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Ayah lebih berhak untuk ditaati. Tapi ini tentu bukan mempertentangkan antara hak ayah dan hak ibu. Seorang anak
tidaklah boleh mempertentangkan antara hak ayah dan ibu, tapi masing-masing ditunaikan haknya. Iya. Nah, di sini juga ada lafaz Nabi SAW memperurutkan ummakah, ibumu, wa abaka, kemudian ayahmu, wa ukhtaka, kemudian saudara perempuanmu, wa akhaka, kemudian saudara laki-lakimu, wa adenaka, kemudian yang paling dekat denganmu, kemudian yang paling dekat denganmu. Maksudnya jemaah sekalian, ketika berbuat baik kepada keluarga, maka kita urutkan yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan kita. Maka pahalanya lebih besar. Jadi kalau kita mau bersedekah misalkan, utamakan keluarga. Dan lihat yang paling dekat kekerabatannya dengan kita adalah ayah dan ibu. Kemudian kakak dan adik. Nah, kemudian siapa lagi yang paling dekat? Paman dan bibi. Dan seterusnya. Ini pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah kepada yang bukan keluarga. Kecuali keluarga kita semuanya sudah mampu, tidak membutuhkan sedekah kita, barulah kita mulai memperhatikan orang lain. Iya. Beliau juga menyebutkan hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Tidak akan masuk surga 4 orang. Yang pertama, anak durhaka. Yang kedua, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, pecandu khamar. Yang keempat, orang yang beriman kepada sihir, yang percaya sihir. Jemaah sekalian, ini adalah 4 perbuatan dosa. Dan dari 4 ini, hanya 1 yang syirik. Yang mana yang syirik itu? Percaya sihir. Dan ini sudah kita bahas ya. Ini termasuk pembatal keislaman. Tapi Nabi SAW mengatakan 4 ini tidak akan masuk surga. Maka kalau kita padukan dengan dalil-dalil yang lain, makna tidak masuk surga untuk selain dosa kesyirikan dan kekufuran, bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya. Bukan bermakna tidak masuk surga selama-lamanya. Namun dibawa kepada makna ancaman. Dibawa kepada makna ancaman. Mereka terancam tidak akan masuk surga secara langsung. Melainkan mampir dulu di neraka. Tapi selama mereka masih muslim, walaupun anak durhaka, walaupun suka mengungkit pemberian, walaupun mencandu khamar, tetap suatu hari akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa jemaah sekalian harus ditakwilkan seperti itu? Karena memahami dalil tidak boleh hanya berkesimpulan dari satu dalil saja. Harus kita kumpulkan semua dalil yang berbicara tentang hal tersebut, baru kita mengambil kesimpulan. Nah, hadis atau dalil yang menjadi patokan dalam permasalahan pelaku dosa besar adalah surat An-Nisa ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Begitu pula ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Semua orang yang masih punya iman,
sekecil apapun, suatu hari dia akan dikeluarkan dari api neraka. Begitu pula para ulama menjelaskan, tidak sama memahami dalil ancaman dan dalil tentang janji Allah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Memahami ancaman Allah terhadap pelaku dosa yang masih muslim dan janji Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, cara memahaminya berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau janji Allah itu sudah pasti Allah tunaikan. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tapi ancaman Allah kepada pelaku dosa yang masih muslim itu belum tentu Allah tunaikan. Jadi jangan kita baca hadis ini, la yadkhulul jannata aq, tidak akan masuk surga anak yang durhaka pada kedua orang tua, langsung kita mengatakan berarti dia kekal di neraka. Berarti dia kafir, Allah tidak akan mengampuninya. Tidak, jemaah sekalian. Ini ancaman. Selama dia masih muslim, perbuatan dosanya bukan dosa kesyirikan dan kekafiran, maka ancaman terhadapnya bisa jadi Allah tunaikan, bisa jadi tidak. Jadi tidak sama dengan janji. Kalau janji pasti Allah tunaikan. Tapi ancaman kepada pelaku dosa yang masih muslim, itu belum tentu Allah tunaikan. Ini penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam memahami dalil-dalil janji dan ancaman. Nah, orang-orang Khawarij, mereka tidak mau memahami hal ini. Makanya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Itu bukan gak ada dalil, mereka punya dalil, tapi mereka tidak pahami dengan baik. Mereka tidak mengikuti pemahaman sahabat. Contohnya hadis seperti ini. Satu dalil mereka ambil, lalu mereka buang dalil yang lain. Makanya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Iya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Datang seorang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa dosa-dosa besar itu? Qala, beliau bersabda, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Lalu Arab Badui itu bertanya lagi, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi? Qala, beliau bersabda, "Tsumma uququl walidain." Kemudian durhaka pada kedua orang tua. Qala, ia bertanya lagi, "Tsumma madza?" Kemudian apa? Qala, al-yaminul ghamus, beliau bersabda, sumpah palsu. Inilah 3 dosa besar diurutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka pada kedua orang tua, yang ketiga bersumpah palsu. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga anak durhaka dan tidak pula orang yang mendustakan takdir. Nah, penjelasan hadis ini sama dengan penjelasan tadi. Makna tidak akan masuk surga bukan berarti dia kafir, bukan berarti dia kekal di neraka. Kecuali yang mendustakan takdir. Maka maknanya betul-betul sesuai dengan lafaznya, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya karena mendustakan takdir termasuk kekafiran. Jemaah sekalian, mungkin kita tambahkan satu hadis lagi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in sallaita as-salawatil khams wa sumtu Ramadan wa addaitu zakah wa hajjajtul baitah famadali." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku telah menegakkan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, apa yang akan aku dapatkan? Qala, maka Nabi SAW bersabda,
man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Barang siapa melakukan amalan-amalan itu, dia akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Siddiqin itu artinya orang-orang yang selalu membenarkan para nabi. Pemimpin mereka adalah As-Siddiq Abu Bakar. Sedangkan asyuhada orang-orang yang mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya sangat tinggi. Maka orang yang melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berzakat dan haji, dia akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama nabi, para nabi, siddiqin dan syuhada. Namun Nabi SAW memberikan pengecualian. Illa an ya'uqa walidayhi, kecuali dia durhaka pada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Jamaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita betapa dahsyatnya dosa kedurhakaan itu. Walaupun seseorang ibadahnya begitu hebat, membuat dia tidak dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang soleh kelak di hari kiamat karena besarnya dosa kedurhakaan. Ya, afwan, satu hadis lagi jemaah sekalian karena ini penting, tentang ancaman azab di dunia. Jadi bukan azab akhirat saja yang akan ditimpakan kepada anak durhaka. Ada pula azab yang akan dipercepat di dunia ini. Sebagaimana dari Abu Bakrah marfu'an, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan sejumlah imam ahli hadis, Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud dan yang lainnya. Beliau mengatakan, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah akan tangguhkan pembalasannya sesuai kehendak Allah sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali durhaka pada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Sesungguhnya azab durhaka pada kedua orang tua akan dipercepat di kehidupan dunia ini. Ditambah dengan azab yang sudah menantinya di akhirat. Jadi hati-hati, anak durhaka tidak akan pernah sukses di kehidupan dunia. Sebaliknya jemaah sekalian, banyak orang-orang kafir itu sukses di kehidupan dunia karena berbuat baik kepada orang tuanya. Namun karena mereka kafir, balasan untuk mereka hanya di dunia saja, tidak ada lagi tersisa di akhirat kelak. Walhamdulillah, ini ringkasan yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya untuk selalu berbakti kepada orang tua kita dan menjauhi perbuatan durhaka pada kedua orang tua. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang bertanya, Bu? Ana Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkaitan dengan hadis yang tadi itu yang al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu, Ustaz. Nah, itu ada sebagian anak yang mungkin salah memahami dalam bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, sehingga dia semacam gulu gitu sampai mencium kaki telapak ibunya. Itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Wa antum jazakallah khair. Para ulama banyak menjelaskan mencium kaki ibu itu terlalu berlebihan. Karena dia terlalu tunduk bersujud, menyerupai sujud kita dalam sholat, yang sepatutnya bersujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
cukuplah kita mencium tangan, itu masih dalam batas kewajaran. Tapi kalau sudah mencium kaki, itu terlalu berlebihan. Ya, hendaklah dihindari. Karena seperti kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunduk untuk penghormatan hendaklah hanya kepada Allah yang satu saja. Bahkan Nabi SAW melarang untuk bersujud kepada beliau. Dan beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh, aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka seorang wanita aku akan perintahkan sujud kepada suami. Maka itu tidak dibolehkan, sehingga Nabi SAW tidak menyuruh siapapun untuk bersujud kepada orang lain. Kalau mencium kaki, maka otomatis dia akan bersujud di kaki sang ibu. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW, itu termasuk cara pemuliaan yang berlebihan. Maksud surga di bawah telapak kaki ibu adalah kita berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya, agar Allah menganugerahkan surga kepada kita. Nggak ada gunanya cium kaki ibu tapi suka berbuat buruk kepada ibu, yang nggak ada gunanya. Ya. Jadi maksudnya kita disuruh berbuat baik kepada ibu agar kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengharap ridho ibu tapi ibu membeda-bedakan anak? Anak yang sering bermaksiat malah disayang. Anak yang tidak bermaksiat dibenci. Selalu menganggap kesuksesan anak dari segi finansial sampai urusan warisan ayah rahimahullah dikuasai ibu dan anak kesayangan. Dinasihati tentang fikih waris malah menolak, mengikuti hawa nafsu, terkena fitnah harta. Ibu masih berbuat syirik dan bid'ah. Jemaah sekalian, ini semuanya adalah keburukan yang dilakukan oleh seorang ibu. Tapi tetap tidak menghilangkan haknya untuk diperlakukan baik oleh anak. Kalau ada ibu ataupun ayah yang berbuat buruk kepada anak, anak tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya. Enggak boleh dia membalas. Tidak boleh dia membalas. Karena jemaah sekalian, kalau orang tua berbuat baik kepada anak, itu orang tua berbuat buruk kepada anak, maka itu menjadi urusan dia dengan Allah. Sedangkan kewajiban anak kepada orang tuanya ketika itu tidaklah hilang. Apalagi kalau kita lihat ayat, orang tua yang berbuat dosa kekafiran saja, masih Allah suruh berbuat baik. Apalagi jika dosanya belum sampai tingkat kekafiran. Jadi orang tua yang zalim kepada anak sama sekali tidak menghilangkan haknya untuk diperlakukan baik. Karena dosa kezaliman kepada anak itu tidak lebih besar daripada dosa syirik. Tidak lebih besar daripada memaksa anak untuk berbuat syirik. Tapi ternyata orang tua seperti itu masih Allah perintahkan anak untuk berbuat baik. Jadi tetap, walaupun ibu kita seperti itu, ayah kita seperti itu, kita harus berbuat baik. Karena jemaah sekalian, bagaimanapun kebaikan orang tua nggak akan pernah lepas dari kita. Orang tua sudah hamil mengandung diri kita, itu saja sudah kebaikan yang besar yang nggak akan kita bisa balas. Kemudian melahirkan, itu nggak akan bisa kita balas. Walaupun hanya satu tarikan nafasnya saat melahirkan kita, nggak bisa kita balas. Belum lagi menyusui, nggak bisa kita balas. Jadi nggak sebanding dengan perbuatan buruk orang tua kepada kita kalau dibandingkan dengan kebaikan mereka. Jadi tetaplah berbuat baik. Dan hadapi kezaliman orang tua dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran.
namun tetap berusaha menasehati. Yang perlu diperbaiki adalah kualitas nasihatnya. Coba nasihati dengan dalil, bacakan ayat Al-Quran, bacakan hadis Nabi SAW, mungkin bisa lebih menyentuh hati. Atau coba bikin pengajian di rumah, atau coba ajak orang tua hadir di majelis ilmu biar ngerti. Ini kan persoalannya karena nggak ngerti agama. Maka inilah tugas anak untuk mendakwahi orang tuanya. Kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita bukan semata-mata membalas kebaikan mereka, tapi kita berbuat itu karena Allah. Sehingga kalau orang tua kita membalas kita dengan berbuat buruk, itu seharusnya tidak memberi pengaruh kepada kita. Kenapa? Karena kita ikhlas. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua dengan harapan orang tua berbuat baik kepada kita, itu namanya enggak ikhlas. Karena mengharap dari selain Allah. Jadi seharusnya itu tidak memberi pengaruh. Sebagaimana firman Allah, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Ini orang yang ikhlas. Kalau dia memberi, dia berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, barangkali demikian. Wallahu alam. Mungkin ada satu lagi yang perlu saya ingatkan jemaah sekalian. Ketika orang tua bertengkar, ayah dan ibu bertengkar, jangan sekali-kali anak berpihak kepada salah satunya, lalu melawan yang lain, enggak boleh. Walaupun misalkan ayah zolim kepada ibu, enggak boleh kemudian dia melawan ayah, apalagi na'udzubillah sampai memukul ayah, enggak boleh. Dia boleh menengahi, dia boleh menghentikan ayahnya memukul ibunya, tapi dia enggak boleh balas mukul ayahnya, tidak boleh. Jadi dia tetap harus berdiri di tengah, mendamaikan kedua orang tuanya, jangan dia jadi anak durhaka. Walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai, dia tetap masih anak, hubungan anak dan orang tua nggak akan pernah terputus. Kalau suami istri bisa terputus, anak dan orang tua tidak terputus. Iya. Ada pertanyaan lain? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang terbaik adalah mendoakan dan memohonkan ampun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu." Kalau mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Perhatikan hadis, anak soleh, bukan anak yang tidak soleh. Berarti jadilah anak soleh dan doakan kebaikan serta mohonkan ampun untuk orang tua kita. Inilah sebesar-besar bakti anak ketika orang tua sudah wafat. Apalagi bersedekah. Kalau kita punya harta, kita bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua kita. Karena ada dalilnya, seorang sahabat ketika wafat ibunya bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ibu saya wafat, kalau saya sedekahkan kebun saya ini, pahalanya untuk ibuku apakah sampai?" Kata Nabi SAW, "Na'am, ya." Maka pahalanya sampai kepada orang tua kita. Kita bangun masjid, niatkan untuk orang tua kita. Apalagi haji dan umroh. Tapi ada syarat, kita sudah pernah haji atau umroh sebelumnya. Maka haji dan umroh berikutnya kita niatkan untuk orang tua kita. Apalagi membalaskan
hutang puasa, kalau punya hutang puasa. Apalagi berbuat baik kepada keluarga orang tua kita dan kawan-kawan dekatnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna min abaril bir ayyasila rajul wudda abihi. Sesungguhnya termasuk sebesar-besar bakti anak adalah dia menyambung kasih sayang ayahnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang disayangi ayahnya, kakak adik ayahnya, berarti pamannya kan, paman bibinya, apalagi kakek neneknya, ya, sepupu-sepupunya, ataupun sekedar teman baiknya, kita berbuat baik kepada mereka. Sampai-sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ketemu seorang Arab Badui di perjalanan. Kemudian Ibnu Umar memberikan kepadanya hadiah yang banyak. Orang-orang pun heran, kenapa ngasih hadiah begitu banyak? Maka Ibnu Umar mengatakan, karena ayah orang itu adalah kawan dekat ayah saya. Maka saya ingin berbuat baik kepada keluarga mereka untuk berbakti kepada ayah saya yang sudah wafat. Lalu beliau menyebutkan hadis tadi. Inna min abarril bir ayyasila rajul wudda abihi. Sebaik-baiknya bakti, seseorang menyambung kasih sayang orang tuanya. Kenapa itu disebut suatu kebaktian? Karena itu kan tugas orang tua kita. Tugas orang tua kita berbuat baik kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya. Ketika mereka sudah wafat, kitalah yang melanjutkan tugas mereka. Sehingga itu termasuk bakti kepada orang tua kita. Makanya termasuk anak durhaka, orang tuanya wafat, malah dia bertengkar dengan keluarga orang tuanya. Memperebutkan warisan dan lain-lain. Ini anak durhaka. Itu beberapa yang bisa kita lakukan untuk tetap berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat. Namun yang paling afdal itu yang pertama, yaitu anak soleh yang mendoakan kebaikan atau memohonkan ampun untuk orang tuanya. Pada waktu kecil anak pernah mengambil uang orang tua. Dan sekarang orang tua sudah meninggal. Bagaimana Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Sedekahkan uang itu atas nama orang tua. Sedekahkan uang itu atas nama orang tua. Kecuali jumlah uangnya besar dan dipastikan orang tua nggak akan ridho dengan perbuatan kita, maka itu berarti menjadi harta warisan. Kalau kita masih punya adik, kakak, berarti harus dibagi kepada ahli waris. Harus dibagi kepada ahli waris. Tapi kalau cuma jumlah kecil, maka tidak mengapa bisa langsung disedekahkan atas nama orang tua kita. Iya. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.